lagi. T. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Alhamdulillah belum. Selamat pagi Pak MP sama Bu Justi, Pak Loki, Bu Mbak, ya ini ya, Mbak Syaputra ya. Baik, kita mau bahas tentang SAUSD serta yang ada di DM di sini. Ini juga dan yang ada di Tuan Crab ini juga ya, dan yang mau dibahas. Sip. Pertama mau bahas yang ini ya. Cool. Nah ini. Ya ini nggak ada updatean ya. Kayak gini teman-teman. Nih, ini goal yang kemarin ya. Nah, begini. Saya ada pandangan goal itu sebelumnya ini. Ini ya, zoom outnya 4. Nah gini ya, jadi saya ada pandangan seller ya, ada pandangan seller di sini 1, ini yang kecil, time frame kecilnya 2 dan 3 ini ya. Oke, pertama sebelum saya update setelah ini yang ini ya kan, entry area seller. Nggak salah juga ya, di sini adalah entry area seller di sini. Nah ini ya, dan kalau nggak ada konfirmasi seller ini nanti menjadi konfirmasi buyer gitu ya, untuk area kan ini H4 gitu ya, untuk H4-nya. Jadi masih bisa mencari kenaikan ke atas, bukan ke ATH ya, masih karena belum melihat ATH saya, melainkan masih ada penurunan. Oke, masih ada penurunan. Tapi nanti kalau sampai yang ini ya, kalau sampai yang ini nanti dijebol, maka itu nanti ada koreksi selanjutnya, baru lanjut ke naikannya gitu ya. Kan ini masih ada lanjutan kenaikan semacam ini ya, 1 gunung, 2 gunung, 3 gunung gini ya. Ini masih bisa dilawan. Dalam artian begini, niatnya di sini turun untuk kenaikan kan, tetapi ternyata dia turun, naik, turun, jebol begini, jadi malah malah penurunan lagi, dan di sini melanjutkan downtrend gitu. Ini untuk pergerakan kecilnya ya, untuk pergerakan besarnya ada 1, 2. Oke, dapat dipahami di 1, 2 ini. Sedangkan yang ini adalah pergerakan kecilnya itu nanti ya, yang kita khawatirkan. Jadi kalau saya ada pandangan, saya hapus ya. Nah, saya hapus ini ya. Jadi jika saya ada pandangan seperti ini, entry area seller itu ya, kemarin di sini ada, cuma sudah tak hapus, tak sisain yang ini. Ini live saya selalu update teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan langsung mencari area ini langsung untuk seller. Nah, kecuali yang ini entry area seller. Jadi nanti bukan langsung entry sell, melainkan mencari konfirmasi. Konfirmasinya itu gampang ya. Nanti cari candle rejection, terus ada engulfing, terus kemudian di sini nanti ada rejection lagi, terserah mau doji kah atau gimana. Tapi rata-rata itu nantinya jadi doji ya. Tapi kalau jadi palu nggak apa-apa intinya. Terus engulfing lagi, entry di sini. Kejauhan ini SL-nya ini nggak lebih baik entry di sini. Kalau entry di sini itu gambling bagi saya karena apa? Masih ada ranah 50-50 ya, meski ada nanti konfirmasinya begini set gini ya. Oke, ini lebih tinggi dari sebelumnya. Ini kalau entry langsung itu ya, kalau di sini kan pasti ada resisten juga kan ya, kalau nanti jebol
Kalau nggak dijebol maka ada penurunan lagi. Nah, habis itu baru lanjut kenaikannya. Sering kan ya menjadikan di sini nanti ke sweep saja atau ke break sebentar ini ya, break. Nah, atau cuma fake out di sini langsung naik. Nah, karena pengalaman itulah saya nggak berani ambil sikap seperti itu. Terkecuali ini bentar, maaf, ini kalau di time frame-nya sudah seperti H4 di 15, ya kan, mentok-mentok di M1. Itu multiple time frame-nya. Jadi sekali lagi, multiple time frame itu sangat penting. Sangat penting ya. Oke. Nah, kalau nanti ini sama tengoknya di ini time frame ini ada di M15 yang bentuknya gini ya, ada rejection, terus ada engulfing ya. Di 15 Saman bisa lari ke M1 dan ya bisalah ke 5 dulu, tapi saya langsung ke M1 karena kombinasinya H4 15 sama M1. Oke, terus kemudian kalau bisa teman-teman akun trading view-nya ke premium, ceklah ke second 45 ya, 45 sama 30 kalau dari H4 ini. Gitu ya, kalau dari 5 langsung loncat ke 30 second. Nih, 30 second ini. Ini rekomendasi. Terus jangan termakan dengan yang namanya second itu pergerakannya cepat gini. Enggak ya teman-teman ya. Enggak selama sama aja. Masa teman-teman enggak pernah nengok itu M15 buat gitu. Ya M5 juga begitu kenceng-kencengnya. Masa nggak pernah juga tengok M5, M1, M15 itu slow banget. Sama ya, sama saja. Jadi intinya bukan untuk kita mantengin ke second terus, melainkan untuk mencari konfirmasi. Kalau di sini sudah ada rejection, hapus dulu ya. Di sini sudah ada rejection, terus ada engulfing, Saman bisa tengok ke ranahnya. Kalau ini lihatnya 15, sama lihat M1 sama second ya. Kalau nggak salah itu seingat saya kalau secondnya itu mentok di 5 ya, kalau nggak salah. Kecepatan memang ini. Jadi makanya saya di sini. Sukaan saya. Nanti ada di sini konfirmasi. Jadi enak gitu loh. Untuk apa sih di sini? Nanti sama kalau sama nemunya di sini, ini kan katakanlah ini M15, ini semua M15 ini ya. Ini M15. Oke, M15 ya. Jadi nanti saya bisa entry di sini. Tapi TP-nya nanti kecil. Tapi S-nya tipis. Begini, selesai dong. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di sini nanti ada resisten ya teman-teman, saya takutnya gini, iya kalau dijebol, kalau enggak makanya setelah engulfing terus ada rejection terus ada engulfing, ini yang penentu ya. Setelah di engulfing dan rejection itu memvalidkan konfirmasi ini, itu rejection itu memvalidkan. Seperti mana contohnya ini loh, enaknya ya. Jadi saya ngomong ini karena ini sudah ada contohnya di H4, ada lagi habis ini saya tengokkan di H1 sama di time frame lainnya ya. Kita carikan ya. Seperti ini loh. Jadi ada rejection, ada engulfing. Rejection ini memvalidkan untuk apa? Naik. Itu sampai mana? Tipis-tipis. Nah, tipis loh ini sampai sini tipis loh. Kenapa? Lah ini H4 cuma 2 candle. H4 itu seharusnya begini. Ini ini H4 ini harusnya begini. Ini H4, jadi maksudnya apa? Sekali entry panjang itu ya, cuma karena di sini banyaknya entry area seller ya, karena apa? Ini sudah di break ini sudah di break ini ya teman-teman. Rally base rally ini berarti support pertama ya kan, dijebol full body break, retest ya kan, ini turun. Jadi nanti ini juga di break. Jadi nanti kalau ada kenaikan, nah ini double bottom. Nanti kalau ada kenaikan, cukup sedikit-sedikit saja untuk selling, tapi jangan langsung selling, melainkan mencari konfirmasi entry. Dimana karena ini H4 memang ribet, ya memang ribet. Tapi karena ini awal-awal untuk teman-teman yang masih tahap belajar ya, memang ribet. Nanti terbiasa kayak nggak ada istilah ribet itu ya. MTF ya, multiple time frame, nggak ada. Jadi seolah-olah itu ya kayak sudah tangan itu langsung gerak-gerakin sendiri. H4, M15, M1 gitu ya. Oh, M1 nggak ada, M3 nggak ada, M5. Berarti diselipin market sedang mempermainkan kita. Itu. Jadi kan ada kan ya, market itu sedang mempermainkan kita, itu juga bisa teman-teman. Enggak semonoton pokoknya gini langsung entry, ndang kaya kita wis tak. Oh, nggak usah kita kerja dimanapun, kerja di sini aja. Gitu ya.
pakai apa namanya secara logikanya ya teman ya. Di sini kan ada double bottom juga toh. Duh, kok malah double bottom? Nah inilah, ini kan kecil, lingkaran kecil. Saya hapus ya, saya hapus semua ya. Ini kan lingkaran kecil. Dengan ini kan besar. Kalau mata kita range-nya di sini, ini sedang ada downtrend ya kan? Ini di break ya kan? Sekali lagi ini di break juga ya kan? Lingkaran besar dan ini lingkaran kecil. Berarti apa? Ini H4 dan ini kemungkinan besar seperti di H1 atau 15 loh. Kenapa sekarang bilangnya H1? Karena gini, ini bisa menjadikan konfirmasi di H1-nya untuk double bottom-nya atau M15-nya. Loh, katanya tadi H4 sama M15. Iya, itu dari segi seperti yang ada di sini. Cuma ini juga bisa M15, hanya saja karena sedikit melebar, kemungkinan besar H1. Berarti kalau H1 berarti ada kaitannya sama daily. Wes, ini beda lagi nih ya. Kalau daily nanti bisa sama tengok monthly-nya juga. Kalau H4 ke weekly-nya. Gitu ya teman ya, ke weekly-nya. Nah ini jadi kemungkinan daily ini kemana, ke monthly atau ke daily, karena ini H4-nya dikombinasi sama H1 juga. Kalau nanti H1 terlihat jelas ya di sini double bottom H1 ya, maka daily sama weekly. Jadi ini market sekarang bukan multiple time frame umumnya yang ini, melainkan multiple time frame deretan begini ya. Dicek semuanya ini ya, ini yang sangat ribet ya, weekly, daily, H4, H1, 15 bahkan 30 juga ditengok. Kalau kayak gini tuh pokoknya ada weekly, daily, H4, M30 itu wajib ditengok. Kalau cuma daily H4 nggak usah, nggak apa-apa, paham ya. Sekali lagi weekly, daily, H4 kalau sampai semua dicek, M30 wajib dicek ya. Berarti ada besar kemungkinan di sana, besar, sangat besar ya, diselipin. Oke, paham ya. Lingkaran besar ini adalah double bottom, turun naik, turun naik, turun naik. Oke, di sini ada double bottom. Nah, sekarang kalau kelihatan di sini nggak usah aslinya multiple time frame, itu tidak perlu aslinya dari 4 ke 1 kah? Enggak perlu teman-teman. Gini aja cukup. Gini aja cukup. Oh, ini ada sekarang kecilnya ada double bottom, ya kan? Berarti kemungkinan besar sekarang ada turun, terus kemudian ada naik. Tapi kalau naiknya nanti itu nggak berani ngebreak ke sini lagi, malah jadi double top. Ini mengingatkan kita ada di Desember, sebelum Desember, November Desember tahun kemarin ya. Habis ini kita cek, kan ada itu habis double bottom, di sini malah double top, tapi nggak langsung double top, melainkan di sini turun top, turun naik ATH, ya kan? Dari sini ada double bottom gitu. Meskipun nggak begitu bagus seperti ini, yang ini bagus sekali ya teman ya. Jadi berkemungkinan besar nanti turun kurang lebih di area sini bahkan, atau hapus ya, turun dari sini atau dari sini. Maksudnya apa? Setelah itu baru naik. Nah, naiknya juga jangan langsung wah ke sana gitu ya. Kalau kita seorang scalper ya, ingat scalper, jangan sono. Kalau niatnya swing, berarti kalau swing itu entry dash SL gas gitu, menang-menangan hold ya kalau swing itu ya. Kalau mau swing di SAU sudah sering sekali saya sampaikan dari dulu ya, buy abaikan. Wes, kalau nanti floating depo, jadi seolah-olah seperti deposit, seperti investasi iya, tapi jangan syukur masuk gitu ya. Dan kalau saman itu swing cuma menang-menang hold aja teman. Kalau mau swing kita itu aslinya dari bawah itu ada teman ya, cuman kan nggak semua trader swing, nggak ada ya, nggak semua, maksudnya bukan nggak ada, nggak semua. Oke, sekali lagi saya ulangi lagi, kalau konfirmasinya itu seperti ini umum sekali ini ya, ini sering saya bahas ya. Cuma teman-teman kan kadang ikut live pagi, nggak live siang atau malam gitu ya, itu ya teman ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini sekali lagi ini ada double bottom kemungkinan besar di H1. Kalau nggak H1 ya 15, tapi saya harap 15 deh, ben nggak ribet monthly, weekly, daily, ribet sekali ini ya. Ini tuh ribet sekali, M5 tengok, M30 juga tengok. Oke, jadi ini. Nah, terus kemudian saya entry-nya di mana? Gitu kan. Kalau sudah terkonfirmasi seperti ini ada bullish strong rejection, bullish entry sekitar sini nggak takut saya. Tapi atau di sini juga nggak takut saya. Tapi enggak di H4.
Tuh, beda lagi. Dan TP-nya bukan TP-nya H4. Tuh, melainkan TP-nya ya ada di time frame kecilnya. Sama bisa tengok ini. Di sini katakanlah H1. Saya rapanain ini ya. Di sini ya. Saya bidik di sini H1 sama 15. H1 15 15 gitu maksud saya ya. Ini ada bullish strong tuh H1-nya malah mendominan ya. Dominan sekali. Rejection, oke. Bullish rejection entry. Loh, jauh sekali kenapa nggak entry di sini? Nah, kalau sampean hanya mengandalkan 2 time frame itu SL-nya di sini lebar sekali, entry-nya di sini, katakannya SL-nya di sini atau SL-nya di sini atau SL-nya di sini malah. Lebar sekali. Itu ya, sangat lebar ini. Terus gimana lah? Kan lihat di sini ada become maaf, apa namanya? Resisten, become support ya kan. Nah, di sini langsung naik. Ini juga sebelumnya fake out, menghajar SL semua teman-teman apa namanya? SL killer ya di sini. Kenapa SL killer? Karena pas setelah di sini nih validkan ini ya, dia turun jerat menghapus semua entry-entry orang-orang. Siapa nggak tahu kita. Ini trader luar negeri itu gila-gila ya. Oke, trader kan nggak cuma kita aja ya teman-teman. Dihapus semua, langsung fokus naik. Lah, ini naik segini, ini tinggi sekali loh bagi seorang scalper. Ya kan, tinggi sekali nih. Hajar semuanya ini, mati semua. Dah. Ya kembali lagi ke sini. Ya, terus kemudian fokus kenaikan. Berarti ini area penting. Nah, SL sampean bisa di sini kalau entry di sini untuk apa sih? Ya takutnya nanti kembali lagi ke sini tapi lebih atas. Maksudnya lebih atas, lebih tinggi daripada ini. Gitu. Setidaknya kalau sama SL-nya di sini, ya kan? Itu takutnya nanti dihajar dulu das terus pergi. Nah, kalau SL-nya kita entry di sekitar sini, SL-nya di sini bawahnya ini atau setara ini. Oke. Nah ini ya. Oke, jadi sangat lebar. Tapi kalau sudah running set ini jebolnya mana? Ini gini, ini gampangnya. Ini kan area resisten. Ini seperti NZD yang itu loh sebelum saya liburan itu loh. Kan saya ada entry di area resisten loh. Gak takut kan? Ya alasannya apa lah? Ada terkonfirmasi seperti ini kok. Ada terkonfirmasi seperti ini. Gak usah takut ya. Jadi entry dash, running dash sudah dijebol, langsung set BP atau SL plus saja. Dah, biarkan. Terkadang dia turun lagi di sini. Untuk apa? Memvalidkan turunnya itu, ya, turunnya itu menghajar area apa namanya ini become ini namanya resisten become gitu ya. Paham ya? Seperti saya maksudnya tadi ya. Dihajar dulu sini. Terus naik. Nah, takutnya saya habis karena seperti ini dia dihajar dulu SL-nya semua di sini kan ini ada rebel. Terus naik. Ternyata di sini enggak, hanya rejection. Banyak. Kalau banyakin enggak usah bingung. Gak usah bingung, pokoknya fokus kita. Setelah rejection ada engulfing, sikat. Gitu. Rejection, terus kemudian di sini apa? Engulfing, sikat. Nah, tapi dia dihajar dulu seret. Ya seperti ini. Engulfing, rejection, sikat. Entry di sini, gitu. Hasil running gitu kan. Tapi saya takutnya nanti ada begini tadi yang barusan kita bahas loh. Lah takutnya seperti ini. Turun dulu nih, terus naik. Menghajar apa? SL-nya orang-orang yang tipis-tipis. Ini kan area become. Gitu, resisten, become support nanti di sini. Ini ilmu apa? Price action yang saya bilang itu advance ya, yang lebih dalam lagi. Nggak cuma oh ini nganu apa namanya price actionnya itu begini. Enggak teman-teman ya, itu menyangkut nganu apa namanya per candlean. Jadi candle ini semua itu dibaca. Candle itu enggak ribuan nama candle, melainkan cuma 2, tak jamin, cuma 2 saja candle yang perlu dihafalin. Semua candle ini hanya manipulasi bentuknya gini-gini yang bahasanya Marubuju lah, ini cuma 2 ya, cuma 2 nama aslinya itu candle itu. Kalau sama teman perhatikan di sini, baik namanya ini itu cuma 2. Makanya 2 saya sering sampaikan, 2 konfirmasi aja. Tapi kalau bisa multiple time frame. Ya kan? Selesai. Paham maksudnya? Rejection engulfing, rejection entry. Itu. Cuma kalau rejectionnya banyak sekali seperti ini, ya jangan takut. Ya terkadang takut. Ngomongnya jangan kan terkadang takut. Kenapa?
Ya gini, takut dikarenakan saya entry-nya di mana? Nggak tahu kan ya, pertama satu. Terus kemudian saldonya itu terlalu tipis. Kemudian saldonya mungkin cukupi cuma losesnya kegedean, kebesaran. Itu ya. Jadi itu yang membuat kita itu sedikit takut. Gitu ya. Jadi terus kemudian ini masih saya bahas cuma lingkaran konfirmasi entry. Belum lagi di mana low valid dan high valid gitu. Wah, itu nanti apa namanya itu kompleks banget teman-teman ya. Kalau kita bahas itu lama nanti jadinya. Itu makanya nanti saya bikinan videonya, sabar dulu ya. Oke, jadi makanya di sini ini hanya konfirmasi entry-nya. Cuma kalau saya udah paham konfirmasinya entry, ya kan? Oh, berarti gini langsung entry. Enggak, multiple time frame-nya dulu dong. Itu ya teman-teman ya. Paham ya? Lah seperti ini. Ini lihat loh, ini berulang dan berulang loh. Kalau sama perhatikan, rejection ya, setelah dia engulfing, rejection, engulfing, rejection, makin kecil dan iya entry dash selesai. Ini dia satu, hampat juga kan gitu tadi, ya kan? Terus ini engulfing, rejection, tapi setelah resisten. Kalau bisa entry ya. Terus apa namanya, saya kan ada tuh T1, T2 ya kan, T3 sampai T5. Lah ini resisten dijadikan T. T berapa ya? T1 atau T2 kalau entry-nya di sini T1 atau set BEP. Itu ya, dan jangan pernah kalau sudah menemukan seperti ini jangan pernah in. Dan apakah ini selalu dapat maaf apa namanya valid 100% begitu ya? Sampean itu harus juga tengok di sini dia rejectionnya di area mana gitu ya, di area mana dulu tuh. Ini kan dari sini ada kenaikan strong ya, dash langsung naik seperti yang sering saya sampaikan. Ini baru perkenalan di sini ya, ya kan? Berarti area sini cukup gede deh. Terus kemudian diturunkan ini, dikonfirmasikan di sini double bottom. Jadi nanti ada kemungkinan itu ada kenaikan lagi. Cuma naiknya di mana ini banyak sekali ini. Naiknya banyak sekali. Kalau saya bilang, wah pasti di sini nggak berani saya. Karena saya juga merangkul teman-teman scalper. Itu ya. Kalau saya langsung bilangnya dari sini ke sini nggak berani juga saya. Karena apa? Relevannya di sini kalau saya lihatnya di H1 dan H4, jadi daily beda cerita. Ini kemarin nggak ada ya. Ini kemarin nggak ada. Dari sini strong bearish, di sini rejectionnya, ya kan? Di sini become-nya, ya toh. Jadi sampai sini aja. Takutnya langsung junam, ndak menutup kemungkinan langsung turun atau ngedrama. Oh, kesini aja naik turun naik turun naik. Jadi makanya saya langsung ke ranah scalping saja, itu ambil cicil-cicil aja gitu. Nanti kalau sudah terkonfirmasi di area sini, ini very strong, rejection, gulfing. Kalau rejection balik lagi seperti tadi, berarti tinggal nunggu gulfing, rejection, dan entry buy berarti lanjut ke ATH. Sesimpel itu enggak. Balik lagi enggak, itu hanya konfirmasinya ya kan. Ini di sini konfirmasi entry dan sinyal itu ya kan. Jadi ini ada sinyal kenaikan, cuma di mana kita entry multiple time frame. Nah itu ribetnya nanti di situ, ribet, bahasa ribet dikarenakan mungkin belum terbiasa. Enggak ribet kalau sudah terbiasa itu teman-teman. Dan kalau sudah fokus ya, jangan nganu teman, ada berita dikit segini langsung terkecoh. Itu ada teman kemarin yang datang ke sini itu karena bisikan teman aja langsung nggak jadi. Oke, jadi banyak pertimbangannya. Ini become ya kan, support nih, dek junam ya kan. Berarti di sini ini apa ini kok langsung mintanya itu harus di full strong body break, serta ini di full strong body break. Ini menandakan adalah sinyal bearish itu kan, yang ini bearish. Cuma sekarang ada perlawanan kenaikan setelah ada rejection di sini, lingkaran kecil ini. Ini sedangkan lingkaran besar. Ini lingkaran besar dilawan sama lingkaran kecil. Strong bullish, berarti sekarang ada reversal 1. Reversal 1 iya, kalau reversal 2 ini nanti di break, dash jebol retest TH. Tapi retestnya apakah langsung junam begini? Enggak.
apa namanya enggak semonoton ini ya kan. Terus kemudian ini apa, cuma rejection gini aja, ini kan candle belum ada candle kan, ini aja sekarang kan. Nah, ini candle apa, rejection atau candlenya nanti rejection seperti yang ada di sini ini, ya kan, paham ya dari sini ya. Nanti kalau gini gimana itu, dan itu di daily. Nah di daily kalau kasihnya rejection, lah ini kita bisa sell buy sell gak jelas di sini, ini mati semua ini orang-orang, ya kan. Maksudnya mati semua Pak ya, kalau SL-nya tipis-tipis atau sudah entry running gitu, sudah besar, dibiarin aja SL-nya nggak digerakin apa, mati. Selling ternyata naik, mati lagi gitu ya. Jadi nanti makanya sudah entry running juga langsung di set BP. Nanti ada namanya T1, T2, dan itu bukan berarti lossesnya harus gede lebih dari 0,01 gitu ya. Kalau T1 berarti nanti ini cut separuh gitu, nggak bisa ya, kecuali kamu sen ini berarti satu lot sen itu sama dengan 0,01 di akun standar pro raw dan sebagainya. Oke, dari sini paham ya. Jadi gitu teman, jadi bukan berarti lot size-nya sampean itu ya harus 0,02, 0,03, bahkan 0,10. Pas nanti ada T1 pas 0,10 berarti nanti tak cut jadi 0, sisain 0, tak sisain 0,09 itu katakanlah. Nanti running sampai sini T2 jadikan 0,08, pokoknya dikurangi 1. Enggak teman-teman ya, enggak gitu. Jadi intinya ini T1 sama bisa langsung set BP tadinya ya, atau SL plus ya, T2 SL plus pindah ke sini. Ada namanya itu rejection itu ya. Ini di sini kan pasti ada kenaikan gini, nggak jelas ini ya kan. Dari sini candle ini, candle yang ini ya kan, kemudian langsung junam di mana, di one, padahal dia satunya cuma retest aja ini. Ini namanya manipulasi. Nah ini pelajaran manipulasi. Oke, dari sini semoga saja teman-teman sudah dapat pahami ya. Ya, ini satunya ini dari sini. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada penurunan, kenaikan, penurunan strong, kenaikan strong. Ini lihatnya kalau market struktur ya, turunnya sampai sini aja. Belum ada ya. Ini belum ada sama sekali, cuma base ini aja. Gila aja. Ini ya teman-teman ya. Sekarang sedang begini. Jadi ini adalah double bottom teman-teman ya. Ini sudah di break ya kan, ini enggak di break, malah ini yang di break naik. Jadi tinggal nunggu retest untuk lanjut ke naikannya, atau bahkan nanti ini karena base cukup banyak bisa nanti dijebol. Kalau sampai dijebol, ini adalah base terbanyak yang kedua ya kan, base. Oke, rally base strong rally. Ini nggak dianggap ini strong rally. Oh, ini ada lagi base satu ini ya kan. Oh, tapi sudah diambil ini, base ini sudah diambil. Ini manipulasi, yang ini yang validkan, ini memvalidkan mengambil base nya, ini nggak berani dijebol. Berarti nanti kalau sampai ini dijebol, simpelnya aja ini ranahnya nanti yang nggak boleh dijebol. Untuk apa? Naik, itu simpelnya ya. Tapi kalau sampai jebol berarti ranahnya sampai sini lah. Ini kan space ini banyak tuh ya kan, ini kan ratusan pip, ini ratusan kayaknya ya. Ratusan dong itu. Sekarang ratusan ya, ratusan banget ini H1 ini. Kalau dulu kan cuma mungkin 80, 100 mungkin ya, ini 300-an loh ya kan. Jadi teman-teman ini sekarang ambilnya scalpingan aja, dapat dipahami ya. Ini dari sini ke sini aja 300-an, mungkin ya ambilnya 200 aja. Itu nyicil-nyicil ya. Kecuali nanti kalau kita nemunya itu seperti sekarang ya, ini daily-nya yang mencolok ini. Oke, dari sini naik turun validkan ini. Waduh, keren ini juga, keren ini ya. Oke, naik terus turun, berarti ini gini gambarannya market strukturnya, naik turun naik turun. Sekarang mencoba kenaikan, jadi kemungkinan besar nanti ada retest lagi, terus baru ATH lagi, ini jebol lagi, enggak itu lama. Terus kalau selling ya, kalau selling itu tipis-tipis aja. Kalau buy itu sebanyak-banyaknya
Itu teorinya ya untuk SAU, karena SAU ini nanti di harga 2.200.000 dalam waktu dekat per gram. Oke, semoga bantu ya. Oke, dalam waktu dekat sudah saya sampaikan sebelumnya kan. Ini kita cek ya teman-teman ya. Nah seperti ini kasusnya ini. Kemarin nyempet sampai sini set BIP ya, malah 2 kali reject. Oh enggak, double top ini double top ya, double top validnya terus turun. Nah sekarang ini masih ada lanjutan kenaikannya teman-teman, masih ya. Jadi yang kena set BIP kita sedang mencari konfirmasi entry lagi. Kalau yang belum di set BIP ya sabar dulu, ini bentar lagi lanjut kenaikannya lagi ya. Kemarin saya tengok ini nggak berani di break imbalance nya ini ya, sampai sini aja saya lihatnya. Turun ya. Oke, ini masih bisa lanjut kenaikannya, cuma yang sudah set BP sabar dulu, habis ini kita mencari kenaikan lagi ya. Itu ya untuk SAUSD nya kita sekarang bahas, kita cari scalpingan jam 8.30. Oke, inilah kemarin kita update terus ya. Saya kemarin mau entry lah aja nganu ya, ini langsung entry point gak jadi, nunggu koreksi lebih dalam lagi. Soalnya apa, nggak semua orang suka entry di equilibrium ya. Fibonacci 50 38 ini nggak suka ya, banyak yang nggak suka, masih suka yang gini. Nah ini saya bingung, penonton saya kan nggak semuanya sama ya kan, jadi saya bingung ini. Kalau langsung entry nanti salah karena kurang di sini, kalau nunggu di sini ya seperti inilah hasilnya ya. Jadi langsung kenaikannya. Yaudah nggak apa-apa, kita cari sekarang. Awali dari tadi yang satu dulu ya. Ini sekali lagi ini base ya. Ini base, inilah. Ini base dan di sini ada become. Ya kan? Paham ya? Des turun ngapain, meskipun manipulasi ngapain ini di time frame kecilnya, bukan ngapain-ngapain ini. Ini bahaya ini. Cabut di time frame H1 nya lah apa ini gitu. H1 sama ke kanan. Ya kan, malah apa ini? Itu ya. Kalau di sini kenaikan, strong di sini belum selesai. 21 menit berarti kita masih bisa di time frame sebelah kiri sekitar 21 menit lagi. Dan ini harapannya kita apa? Kalau sampai di bearish strong, nanti ada bearish strong lagi. Ini nanti di break, berarti ada retest, kita ambil selling sampai mana, sini aja. Itu ya teman-teman. Karena apa? Ini jangan lupa ini masih bisa diarahkan menjadi konsolidasi. Itu ya. Dan ini nanti dihampatnya cuma ngebis. Nah itu ya kan, gitu loh. Jadi nggak pokoknya segini langsung ATH, enggak ya, atau nanti junam, enggak ya. Kita sedang melihat di time frame berapa dan niatnya apa. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk C30 juga. Turun di sini. Jangan keburu-buru langsung entry ya. Setiap saya ada entry area atau gambaran-gambaran gini kuning-kuning ya, apa namanya, nanti kalau saya itu lihat pas ya, nanti gambarnya saya itu gini, entry gini ya. Kalau nggak ada ini ya enggak, cuma pandangan dulu. Jadi nanti cari bareng-bareng. Ini adalah become-nya ya. Nah ini kan kita harus simetrisnya itu lihat di time frame sebelah kiri lagi teman-teman ya, mungkin M5 ya. Karena kan apakah ini kemakan fake, atau maksud saya gini, ataukah harus begini ya kan.
sini, sini, atau cuma begini nanti. Ini, sini, ini yang fake, ini yang bukan, ini yang validnya dash gitu, ini yang fake, gitu ya. Ini ding, maaf. Iya bukan ding, ini ding. Karena setelah ini dia retest Junam, ya. Jadi ini sama yang ada di sini atau yang ada di sini. Nah, kita masih raba-raba toh, ya kan? Kalau hanya di time frame 1 ini raba-raba, makanya minta tolong di time frame 5 nanti. Karena apa? Kan ini ranahnya hasilnya punyanya H1 nih. Cuma ini gampang tak ikutin ya kalau multiple time frame gini. Itu ya teman ya. Jadi H1 kan? Jawab satu temen gue beres ya. Oke. 15-nya sabar dulu, ini beres ya. Sabar dulu, nanti ada di sini kita bisa gas selling. Kalau enggak di sini malah nanti ada rejection, engulfing lagi ya kita gas buy. Ini nanti jadikan T1. Lumayan toh. M15. M15 ini. Ini mata saya di sini. Terus kemudian yang atasnya ini. Oke. Dah, temu ini apa namanya? Bikam ya. Enaknya ngomong resisten. Support ini. Resisten Bikam calon support, oke. Nah, terus kemudian ini kalau seperti ini berarti fake ya. Sudah kelihatan ini fake, dari sini naik ini sekarang. Sampai sini aja, ini sampai sini berarti lebih tinggi sekarang. Sinyalnya ada kenaikan. Oke, sinyalnya ada kenaikan di sini, ini turun sampai sini. Ya, sinyalnya ada kenaikan ya. Kita gambarkan sekarang. Nih, ini market struktur yang anu ya, apa namanya, ruwinci gitu ya. Oke, ini ada kenaikan berarti gini. Ini rejectionnya di sini, rejectionnya di sini, ini ya. Oke, seperti ini ya struktur marketnya. Sip. Oke, ini sama ini 2 kali, berarti ini oke, sebentar lagi di rejection. Diambil sampai sini. Kita ambil yang ini. Masih bisa dibilang konsolidasi ya. Untuk 15, time frame 15. Nih, maksud saya lingkaran ini adalah kita fokus di area kecil ini ya.
engulfing di sini strong, berarti masih bisa ini untuk lanjut kenaikannya. Sesuai di rejection 2 kali, maka nanti kalau dari sini ini base nya ya, simpelnya kalau nanti nggak mampu di break berarti ada retest. Maaf, kalau nanti sampai di full body di break ya, terus nanti ada retest, kita bisa ambil buy dulu lebih tinggi daripada sebelumnya itu ya. Kalau nggak mampu berarti ini sedang nggak, ini saya lihatnya adalah bullish. Oke, orang bullish, jadi tunggu bullish ya, bullish lagi. M5 kita ngeraba-raba di sini, kita pindah ke M1. Ini kalau mau naik harus dijebol ya kalau mau naik. Itu ada di M3 ya, M3 nggak bingung nanti. Di M1 nya ada double bottom retest, naik jebol ini serta ini masuk sini. Oke, jadi tinggal menunggu konfirmasi entry buyer nanti ya. Ini jadi pandangan kita adalah pertama kenaikan, meski di sini ada bearishnya ya, salah ya, cuma ada bearishnya. Tapi nanti kalau sampai rejection di sini jangan melihat ini bearishnya tok, turun enggak ya, ini ada rejectionnya. Oke, terus kemudian ini ada kenaikan begini, berarti lebih tinggi daripada ini. Jadi ada perlawanan sedang kenaikan, tak hapus ya, sedang ada kenaikan, itu yang saya maksud ya kan. Lihat ini polanya yang ini, polanya yang ini, terus sedang ada ngebis ya, sini koreksi kurang lebih di area sini nanti. Kenapa kurang lebih sini? Yang penting di sini adalah nanti ada konfirmasi entry-nya ya, di sini gitu. Kalau nggak ada ya sampai sini aja bisa. Ini kan masih banyak ini red sampai sini, konfirmasi entry untuk naik. Berarti nanti lainnya begini, lainnya nanti begini gambarnya ya. Gitu teman, semoga membantu ya. Di sini juga ada dukungan breakout. Nah, gitu ya. Inilah kita melihat polanya di sini. Beda cerita yang ada di sini, beda cerita dengan yang ada di sini, beda cerita dengan yang di sini. Cuma ini sudah mulai ada dukungan dan ini mulai ada sinyal. Di sini ada valid sinyal. Di sini nanti cari entry. Gitu loh, itu namanya multiple time frame. Ribet awalnya, nggak ribet nantinya. Langsung lonjakan harga seperti ini tuh. Ini sayangnya di M1. Kalau kamu lihatnya di M15 atau berapa itu ya, point timer besar gini ke kanan dia, kan gila ini. Kencang sekali pergerakannya gitu ya kan. Nah ini lihat di sini. Ini M1 kayak gini ini emang gak jelas. Kayak gini gak jelas, nge-slow ini ya. Kayak ini apalagi pakai logika ya teman ya. Kasih apa second itu cepat. Ini lihat. Ini apa ini? Ini padahal M1 1 menit, berarti dalam waktu 30 detik. Dalam waktu 30 detik ini cuma dua kali candle dan dia bulat di sini. Apa ini? Jadi jangan, tapi ini sedikit lebih dominan banyaknya ini. Ini apa ini pergerakannya ini? Banyak teman-teman. Banyak kalau saya perhatikan, lihat ini. Candle M1 itu banyak yang kecil-kecil gak jelas gini. Betapa slownya ini di second ini ya. Ini lagi nih. Banyak teman. Jadi nggak terus tinggi, enggak, ini bulat di sini-sini aja nih. Paham ya, dari sini Dewati pahami ya. Ini mau naik sini aja ngos-ngosan, kesulitan ini. Tapi second maksudnya ke second 30 itu ya, itu seru seperti M1 dan M5 kalau sedang ada slownya teman-teman ya. Ini naik.
Sip. Gila sampai ini. Ini 70 bit. Gila loh. Naik kan? Oke, semoga membantu ya teman ya. Oke, pada nyimak kan ya? Saya ngomong buahnya. Pada nyimak ya. Jadi live-nya udah berapa menit ini? Cuma ngomong itu aja. Berapa menit? Itu ya teman ya. Karena apa? Ya pokoknya ada problem. Siapapun orangnya nanti saya akan kasih tahu melalui live. Nanti bisa diulang-ulang live-nya ya. Semoga bantu ya. Betul Mas, entry-nya di mana supaya pas masuknya? Kalau langsung entry running itu tak sarankan sekarang itu pakai akun premium. Serius. Itu manusia di DM. Oke ini ya. Terus kemudian kenapa saya nggak ajak entry? Ya tenang dulu ya. Apa namanya habis diskusi buahnya gini ini takutnya ngeblank teman-teman. Ya jadi saya nggak tahu ini kan nonton juga banyak. Halo Pak Jia, Mbak Uci, temennya nganu ya siapa lupa saya. Pankret, Mas Iqbal ya selamat pagi. Pak Farhan juga, Bu Jacqueline, selamat pagi Bu. Pak Kuncoro, nah Akun Coro ya oke selamat pagi ya. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di YouTube. Wih rame ya. Pak Rohmanto, Bu Jacqueline, Pak Ded, Pak Riz, selamat pagi. Pak Ahmad Ded, Pak Ahmad Dedi ya. Bisa re-entry. Nah, itu tadi sudah saya jawab sekalian ternyata ya. Yang Euro USD kan? Ya, kita bisa mencari entry lagi dari kalau bulat-bulat gini jangan teman. Apa namanya? Jangan dipikirin ya. Maksudnya apa? Ini sekarang saya ngomong gini tergantung time frame-mu berapa yang kamu lihat lah. Berhubung saya itu nyekaknya di M1, apa ini? Bulat-bulat gini. Wah, buang-buang waktu. Ya kan? Simpelnya aja. Jadi M1 itu saya mesti ngapain? Engulfing itu loh. Wah, dari dulu itu saya konsisten engulfing. Wes bahasanya itu simpel, nggak pakai bahasa lain-lainnya engulfing. Rejection itu macam mana itu di internet lo ada 7 gambar, tapi tak jamin cuma 2 aslinya dan tidak ribuan. Kenapa saya nyinggung ribuan? Karena yang pernah belajar ke saya ngomong ada seseorang ngomong itu sampai ribuan, saya hafal puluhan ribu atau berapa ribu candle itu nama candle. Saya bilang candle cuma 2, hanya 2 dan umumnya 1 candle, 2 candle, 3 candle ini strong entry buy. Masa nggak pernah SL? Saya tanya itu sekali lagi, apakah nggak pernah SL karena ini aja itu. Terus ada lagi entry karena engulfing, apakah nggak pernah SL? Ini engulfing up ya, apakah nggak pernah SL? Karena pernah SL berarti apa? Setup ini nggak, apalagi sering SL. Kalau cuma SL sekali 2 kali wajar, kalau sering dalam waktu 1 minggu itu nggak wajar gitu loh. Jadi aslinya nggak usah ribet teman-teman, serius. Aslinya cuma 2 dan aslinya cuma itu aja. Maaf ini salah ini up ya, ini bilang up. Kalau mau downtrend sama aja, tinggal bearish saja. Makanya ini ada toh di balik-balik ini loh buat belajar. Trading view itu luar biasa nih ya teman-teman. Saya lebih suka ke trading view daripada di website. Ini mau doji kah, mau palu kah, serah ya teman-teman ya, mau bentuknya gimana pun pokoknya setelah engulfing sini sama cari-cari konfirmasi entry. Dan ini juga harus di ranahnya Bikam. Saya nanya gitu aja, Bikam apa sih? Bikam itu kalau masih bingung Bikam itu apa ya, aslinya cuma simpelnya ini resisten ini weh, resisten ini menjadi support nanti di area sini. Kalau buahnya sekali M1 ini ribet.
Nah kan enak, lebih enak 15. Wih strong ini. Oh ya ada lagi yang katanya 5, ini strong. Banyak yang kena SL ya gini ya, enggak ya teman-teman ya. Ribet aslinya teman. Hanya tradingan nggak simpel, tapi kalau sudah paham nanti kayaknya kayak gini aja ya tradingnya. Hanya ini aja. Oke, dari sini ada penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan, naik strong ya. Oke, ini manipulasi market. Nah, tak ulangi lagi, manipulasi market. Ini ya, manipulasi market. Jadi aslinya itu sedang ada penurunan sejak dia ini strong ini. Wes, ini kelihatan strong sekali. Strong sekali 90%. Ya, 90% strong sekali. Ini apa maksudnya? Ini nanti wajib dijebol. Kalau sampai dijebol das apalagi golfing strong kayak berisnya SL tadi yang saya singgung, yang strong become-nya sampai di strong yang di sini juga strong. Nah, itu ya. Harus seperti itu. Dan apalagi nanti ada divalidkan dengan rejection. Mantap itu. Maksudnya apa? Berarti valid buy. Simpelnya gitu. Sampai mana? Karena ini M15 ya setidaknya sama bisa lihat ke M15-nya. Nah, sini. Jadi gitu ya. Dari rejection turun sampai sini. Ini sampai dijebol, das lagi rejection base ini langsung naik. Aduh. Berarti ranahnya ke sini H4. Ya itulah namanya SL Plus dan BIP. Dan namanya TT lain ini. Oke, selesai kan? Habis di sini ini dan ini selanjutnya. Ini sampai dijebol. Waduh ini karena ranahnya H4 bisa nanti ada koreksi cukup dalam. Tapi cukup dalam itu ada di M15. Setelah itu zoom out lagi. Enaknya kalau ini ada ATH sebelumnya lah, maksudnya high sebelumnya ke ATH sebelumnya itu enak. Ini ada 2 ya, sampai dijebol koreksi cukup dalam M15, cukup dalamnya ini ya, bukan H4 nya. Oke, nanti bisa nah ini kan banyak ini, ambil yang dominan aja, dominan ini. Setelah di sini turun parah, naik turun di sini nggak sampai, ini nggak sampai, berarti dominannya di tengah-tengahnya ini. Simpel ini aja ya, kotakin aja ini sama sini, ambil tengahnya. Kita kasih contoh langsung gini. Sapi ribuan ini aktifin, TradingView sudah nyediain ini. Sini selesai. Nah, apa ini nih? Ya takutnya bablas ke bawah, tapi apakah sampai ke bawah sini enggak? Biasanya di sini ini lihat. Karena setelah di sini ada penurunan, naik ya kan? Setelah itu di sini naik ke strong. Pas di sini turunnya sekitar area sini, tapi sebelumnya ini low-nya ya. Tapi sebelumnya. Jadi nanti pas ada di sini penurunan, kalau ini nanti strong naik, kita nggak lihat bawah-bawahnya ya, masih fokus di atasnya saja kan, ya kan? Jadi nanti kalau ada kenaikan teman-teman, simpelnya ini nggak boleh disenggol gitu loh, paham ya? Dari sini kelihatan pas habis turun des langsung naik tinggi. Setelah di sini berarti nanti ada retest sebelumnya aja. Nah sebelumnya aja di sini mana yang dominan, setelah itu ada bearish strong apa weh? Pikir itu ya. Wah, wow, naik. Ya. Jadi itu. Nah, ini sekarang. Ya ini namanya multiple time frame. Ya kan dari multiple time frame dalam artian ini ya. Ini kan hari sebelumnya, ya kan? Hari sebelumnya. Jadi multiple time frame itu bukan hanya per jam-jaman aja, kombinasi dari sebelumnya, rekam jejak sebelumnya. Bahkan multiple ya, analisa sebelumnya dirangkum gitu ya. Oke, dari sini dapat dipahami ya. Dari sini ini rejection ini turun sampai sini, ini turun sampai sini, ini turun sampai sini. Parah ini ya dari sini. Tapi kalau dirata-ratakan, ini tengahnya nyangkut di area sekitar sini. Ya kan? Dapat dipahami ya, sini sampai sini, tengah-tengahnya sini. Ini berarti untuk yang low-nya strong, tapi nggak ada sama sekali nih, sampai sini aja terus naik. Terus kemudian yang atasnya dari bawahnya ke atas ya. Jadi kita ambil yang dari atasnya juga ya. Terus kemudian dari sini rejection ini naik strong. Terus kemudian dari sini yang rata-rata itu zoom in aja nggak kelihatan. Ini dari sini kayak ini ya. Terus kemudian berarti nanti sebelumnya di sini ini ya,
Mana ini? Kalau analisa kita nanti sampai sini terus turun naik gini, berarti sebelumnya ini ya, berarti ranahnya nanti ini. Nah, ya begini ya. Harapan di sini nanti ada base Fibonacci, sini gas, nganu nih ya, golden ya. Itu teman-teman. Ini untuk cara kita analisa liarnya. Oke, dan ini meskipun saya bahasnya untuk EURUSD, itu untuk SAUSD bisa, untuk Bitcoin bisa, untuk oil bisa, semuanya bisa. Kamu suka SAUTO bisa. Kamu untuk si forex apa lupa namanya itu bisa ya, untuk kripto Bitcoin bisa ya. Dan ini kalau untuk entry lagi ya Pak, saya nunggu dulu Pak ya. Di sini di sini ya. Oh ya, tadi kan masih belum bahas ini ya. Dari sini turun sampai sini. Rejection-nya itu inilah. Oke, turun naik. Oh, double bottom. Ya. Berarti kita tinggal nunggu strong engulfing ya. Jangan di 15 deh, Pak. Oke. Ini oke. Ini Pak ya. Nanti buy-nya itu setelah ini aja, Pak. Ini ya. Di full body langsung. Oke, setelah dash naik, dash jebol ke bawah. Ini perjuangan sekali mau bearish, langsung di full body ke atas. Ya kan? Perjuangan bearish full body ke atas. Terus ini dia dari tes. Nah, ini yang kita blok. Ceng, yes. Itu cara ngeblok key level. Ini salah satu ngeblok key level, salah satu ya. Kan sudah saya katakan, ada tiga cara ngeblok order block, ngeblok key level, ngeblok SND, ngeblok SNR. Itu salah satunya. Maksudnya salah satu loh, kan kita nggak di area pucuk, di area tengah. Gitu ya. Jadi ini area tengah ini juga aslinya SNR. Wah, itu kalau bahas itu banyak teman. Oke, di sini rejection. Jadi tinggal blok tinggal di full body break. Nanti kemudian terserah retestnya di mana. Di sini kan sudah kasih space imbalance, ya kan? Nanti ke area imbalance kah? Belum tentu. Di sini kalau sampai nanti ada engulfing ada imbalance lagi, berarti sini juga bisa. Gitu loh teman-teman ya. Ini saya rasa ambil low-nya di sini nanti. Saya sabar menunggu seperti ini Pak gambarannya Pak. Cerah ini mau turun enggak? Saya harap enggak. Semoga saja cukup dari sini aja, enggak sampai sini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Dari sini nanti ambil Fibonacci-nya, enggak dari sini. Kalau ini terwujud nanti engulfing. Itu ya kasus ini. Karena bearish strong harus bearish strong enggak ya. Enggak. Sering sekali kita habis bearish strong gini malah setinggi-tingginya, ya kan? Jangan lihat oh ini bearish strong, ini masih bearish. Live kita sering sekali melihat semacam ini tapi malah nge-TH. Oke, semoga bantu. Kita bahas yang ini dulu Pak, sebentar ini sudah. Ini dulu Pak ya, Pak Det, sabar dulu Pak Det. Tadi Pak siapa ya? Pak siapa ya? Lagi juga Bu Deva. Nanti teman-teman bisa replay ulang ya. Ini sengaja saya kasih edukasi panjang karena ada yang bertanya teman kita ya. Pak Swempak ternyata orangnya nonton nggak nih? Oh nggak ada, nggak apa-apa wes. Ini untuk Pak Swempak ya. Pak, oke tolong dikoreksi, saya coba coret-coretinnya apakah sudah tepat. Lalu misal market seperti ini, cari entry-nya seperti apa? Oke, masuk pertanyaannya. Ini nggak ada nama selain break aja. Nggak ada nama selain break aja. Bagus ya.
Gitu aja lah, nggak usah ribet-ribet. Cuma ngandelin break order block pakai namamu setelahnya aslinya bos atau bahasa lainnya ada yang ini itu deh. Ya kan? Ini si Pak ya. Terus marka strukturnya Samian itu ya valid nih. Bener Pak ini? Yang ini bener Pak ya. Tapi ditempel berapa sih? Oh 15. Ini tulisannya di bawah sini ya, enggak di atas sini ya. Nah, yang ini yang salah. Ini yang salah Pak ya. Jadi ini juga startnya dari sini aja Pak. Set naik, set maaf, set naik turun, naik turun. Di sini Pak ya. Naik turun double bottom ini Pak. Nah, double bottom seperti ini Pak. Jadi enggak double bottom ini enggak simetris gini. Ya. Enggak, ada juga yang begini. Oke. Itulah double bottom. Kenapa? Seperti IHNS. Ya, seperti IHNS sama HNS. Kan nggak selamanya harus begini. Ya kan? Nggak selamanya harus begini. Oke, seperti ini. Ini adalah teori tapi itu fakta ya namanya. Oke, salah. Nah ini, gambarnya lihat, ini kan mulus. Des mulus ya. Wah, enak sekali ya gini. Enggak. Di lapangan nggak kayak gitu. Nah ini sekali lagi ini double bottom Pak. Nah sini ada penurun. Wah bagus ini. Ini apa ini? USD CAD ya. M15. Turun naik turun. Nah jadi turun naik turun. Nah jadi. Nah ya ini naik turun sampai sini. Naik retest. Nah inilah memvalidkan double bottom. Jadi turun naik turun ini ngecoh, ini kurang ajar ini ya, ini ngecoh tapi valid ini, tapi ngecoh ini kurang ajar ini, breakout di sini ya. Ngecoh apa sih ini? Karena di break retest ini kurang ajarnya ini untuk Jun 6 ya. Ini ngecoh, ini adalah manipulasi market ya. Turun naik itu market strukturnya. Turun sampai sini, naik sampai sini, inilah harga rata-ratanya. Nah terus turun sampai sini ya, terus kemudian naik sampai sini. Oh ini tengah-tengahnya ini bukan 15 Pak ya. Yang ini bukan 15 ini minta tolong time frame lainnya Pak, sebelah kiri Pak ya. Minta tolong time frame sebelah kiri, kok malah kehapus. Minta tolong time frame kirinya Pak. Ya ini Pak. Entahlah, kurang lebih mungkin di sini Pak ya. Oke. Oh ini Pak. Dari sini. Ini Pak ya, kurang lebih habis ngebreak. Oh, status ini fake Pak ya. Status ini fake. Jadi dari sini turun. Wah, ini keren ini ya. Nah, ini kan selesai TP-nya. Seperti yang saya sampaikan, kalau seperti ini TP ini pertama ini selesai nih. Tapi ini double bottom pertama ya, double bottom kedua ini seharusnya ya. Tapi gak mampu ya, gak mampu di break apa namanya become sebelumnya. Ini loh salah satu contoh ini teman-teman ya. Simpelnya ini loh, setelah ada penurunan, setelah ada kenaikan, terus penurunan, ada kenaik, ini double bottom yang kedua. Sering kan kita sampaikan, double bottom pertama itu pendek, double bottom kedua itu panjang. Itu ya, nanti X AB, tapi di C di sini kan X ABC ya. Oke, tapi di sini nggak mampu. Jadi setelah engulfing, karena ini ranahnya besar, jadi bukan di 15 sebelah kanan. Paham ya? Di sini harusnya langsung engulfing, rejection engulfing, jadi H4. Nah, itu nanti TP-nya H4. Inilah namanya multiple time frame. Dari 15-nya kecil ini, ya kan? Terus H4-nya nanti harusnya besar di sini. Tuh, nah, berhubung di sini nggak mampu di break seperti pembahasan saya beberapa menit yang lalu itu ya, nggak mampu di break, malah ngetop 2 kali, kurang ajar. Turun retest. Nah, ini valid ini ya. Juna sampai. Oh ini kurang ajar nih, turun sampai sini, benerin udah Pak. Oke, jadi yang perlu Saman revisi Pak Sempak, Pak nama keperluan lain, astagfirullah namanya.
dirahasiakan namanya ya. Oke, nama samaran semua, nama akun Discordnya Semwak, yang di sini akun keperluan lain maksudnya. Oke, ini di sini Pak, ini salah halaman Pak ya. Terus kemudian yang mana tadi ya? Ini juga nggak perlu ini Pak. Oke, oke Pak ya. Cuman ini sama ini saja. Untuk market strukturnya MS ya. Market strukturnya Samyan. Oke, saya nilai boleh Pak ya, 80 lah. Bagus Pak ya. Pertahankan, jangan pertahankan, diper up lagi. Oke Pak ya, lumayan. Terus untuk break-breaknya ini enggak, karena tadi seperti saya bilang ini aja salah itu ya, kurang tepat lah enaknya. Tapi kalau boleh ngomong ya salah guys. Ben Saman bisa memperbaiki lagi. Saya dulu juga gitu, salah boleh tak perbaiki itu ya. Jadi ini oke. Terus order block. Oke, pertanyaannya ini ya, order block, apakah ini adalah order block? Nah ini bloknya, oh bodinya ya. Ya Pak, ini adalah order block di M15 ya. Di sini order block M15 Pak, bener Samen Pak ya. Udah nggak ada lagi kan? Sudah saya bahas barusan. Kalau teman-teman mau ada yang dicek analisanya atau mau belajar silakan. Ambil lihat market ya namanya. Nah, selesai kan? Kalau tadi mau entry aja di sini sudah selesai, scalping 70 pip. Kalau 0,01 ya 70 ribuan lebih lah ya di sini. Kalau satu lot ya 700 ribu lebih. Intinya tergantung lotmu berapa. Kalau sampai setinggi ini ya ini kan area seller ini. Nah sekarang masuk area seller kan, tapi bukan berarti harus selling langsung. Kalau selling langsung ya mungkin status ini running gini ya hati-hati. Karena apa? Ini sedang ada strong kenaikan, maaf salah, strong kenaikan. Nah ini ya, ini adalah struktur time frame kecilnya ini. Mungkin di second ini ya, mencoloknya ini satu gunung, dua gunung, sampai tiga ya. Oke, di sini ada strong engulfing, saya nggak suka kalau di area sini strong engulfing ya. Di area bidikan kita seller ini area bidikan seller kita, tiba-tiba ada strong engulfing gini terus ditutup dengan strong bearish begini, berarti kita curigai di sebelah kiri sini. Aduh nggak nuntut ya yang 5. Nah di sini ini sedang dipermainkan kita ya. Jadi kemungkinan besar di sini ada penurunan cukup signifikan. Meski M5 yang sudah di break ya, strong engulfing di area sini, ini waspadai. Ya, ini hati-hati, habis ini bisa turun cukup signifikan. Cukup signifikan itu sampai mana ini yang saya cari dari tadi. Lihat ya. Oh ini adalah teori teman-teman ya. Kalau nanti lolos ujian ya, lolos ya, saya mana 50 ini. Berarti sampai sini nanti ya. Oke, kita curiga di situ dulu. Kalau nanti terkonfirmasi ada ya, di sini harus ada konfirmasi entry, baru kita selling sampai sekitar sini. Kenapa sampai sini? Alasannya simpel aja, karena ini ya saya lihat di sini ya. Ini Fibonacci ini untuk gambaran saja. Sama lihat di sini sejajarnya ya. Ini adalah area yang setelah di retest ini.
Ini yang 50 loh, ya toh. Des langsung naik. Retracement, langsung fokus ke naikan. Sekali lagi di sini, fokus ke naikan. Itu ya teman ya. Ini hanya gambaran, tapi kalau di sini harus ada konfirmasi entry. Kalau nggak ada ya nggak jadi ya. Waduh, hanya reset di sini. Temuan ya. Oke, kayaknya TH lagi nih teman. Kalau sampai ini dijebol, kalau ini sampai dijebol ya, nggak bisa buka second aku. Bisa buka second ya wis. Sabar menunggu retracement ya. Sabar menunggu retracement. Ini sangat strong ini ya. Ntar lagi ATH ini sampai dijebol. Beres ini. Sabar dulu ya. Jadi nanti ambil Fibonacci-nya ke sini. Sini H4, sini H1 mungkin. Oh ini. Nanti cari ya yang nolnya ini untuk ambil retracementnya, terus gas ATH deh kayaknya ini ya. Tapi kalau ini nanti jebol ya, kalau nanti jebol, kalau nggak dijebol fokus ke sellingnya. Jadi ada dua, saya sabar dulu ini. Pokoknya saya nggak begitu suka ya habis searching ini jebol. Ini untuk tuan crab ini gimana ini? Saya bingung ini. Kemarin ya saya tidur ini. Body pressnya OB. Ya, tapi ini malah junam. Cari sel. Loh, kan sama cari sel junam. Loh, bener kan Pak? Ini cari sel zaman. Seharusnya kan bener junam. Kata Saman turun sampai 51. Berarti gini Pak. Sekali lagi Pak ya, ini ada penurunan. Ini double bottom Pak ya. Kelihatan ini H1 juga. Barusan kita bahas Pak detailnya ya. Jadi Fibonacci-nya Samian terlebih dahulu saya cek ya dari sini ya. Oke, boleh aja itu Pak. Terus kemudian nolnya sampai sini aja Pak ya, sampai sini aja loh ini nolnya Pak. Terus kemudian apa ini, blok-blok apa ini, cari selling. Oh, kena nganu ya, des gini ya Pak ya. Saman cari selling cuma SL-nya ketipisan gitu mungkin ya. Baik, nanti tak ini aja. Orangnya ada nggak? Tuan Crab, nanti kita bahas pagi juga Putih Fani. Nganu ya Pak, Tuan Crab, Saman kirim analisa lainnya Pak ya. Ini kurang begitu jelas bagi saya Pak ya, kurang begitu jelas. Saya kirim lagi Pak.
Apa ini? Agi Mas Sogarin, amin Pak Det ya. Menyala membiru, alhamdulillah. ADCP sama NCDCP ya Pak ya. Pagi Mas, gimana cara mengatasi keraguan kalau kita taruh TP ketinggian? Padahal sebelumnya menganalisa sudah benar bakal kesentuh sampai sana, tapi baru running separuh udah di close profit. Pagi Mas, gimana cara mengatasi keraguan kalau kita naruh TP ketinggian? Padahal sebelumnya, seperti video saya sebelumnya di IG itu Pak ya. Jadi saya itu ada Pak, ada trade buy Pak ya. Tapi target saya itu tak towingin Pak ya. Saya tahu nanti itu di sana, tetapi Pak ya, pas saya lihat lagi, saya revisi di mana tempat SL saya dan saya mau target cuma 1:3. Ya habis itu seret tak benerin. Jadi target saya itu di towingin. Di sini kalau nggak salah Pak ya, saya trade-nya itu kemarin. Saya lupa kalau nggak salah ini sudah di sekitar sini kalau salah Pak ya, atau di sekitar sini. Ini deh kayaknya di sekitar sini deh Pak kayaknya. Jadi saya tahu targetnya nanti saya itu kena ke atas, lebih ke atas Pak ya. Ya kan? Cuma saya close aja karena apa? Saya lihat 1:3. 1:3. Oke, saya selesai. Habis itu saya langsung istirahat. Kalau Samian dari Samian sendiri mengatasi keraguan ya, Samian itu pertama Pak ya, modalmu itu berapa kok sampai Samian itu ragu? Mungkin ragunya itu karena Samian takut MC gitu ya, Samian takut MC. Mungkin kalau Samian nggak kasih SL, atau Samian takut rugi, itu maunya jualan bakso tanpa modal, maunya untung. Itu analoginya seperti itu. Maksudnya taman modal itu apa? Ya kalau bisa jangan beli berambang bawang, daging dan lain-lainnya, tapi langsung jadi bakso dan langsung jualan dan langsung laku. Saya contohkan bakso karena saya suka bakso. Oke, seperti itu. Jadi kita harus pakai ya, yang logis Pak ya. Jadi di mana kita ada usaha itu ada manajemen resiko yang kita tanggung Pak ya. Oke, ada masanya nggak laku seperti jualan tadi itu ya rugi kan kita lama-lama gitu Pak ya. Cuma di dunia trade kita ada namanya SL Pak ya. Jadi kalau Saman ragu ya jangan Saman gerak-gerakin ini SL ini. Trade, dash, TP, abaikan, swing. Kalau Saman ragu berarti Saman bukan tipe swing tapi scalping. Loh, tapi saya scalping loh Mas. Saya scalping berarti Saman scalping second. Ya, kalau tadi tuh saya scalping Mas, saya M15 sama M5 bahkan M1. Tapi saya trade-nya di sini, TP-nya di sini, dari sini saya close. Oke. Trade di sini, TP-nya di sini, dari sini saya close, ya kan? Karena apa? Karena banyaknya base di sini buat saya ragu, tak close aja lah. Ternyata running. Gitu. Terus kemudian turun lagi ke sini, untung saya close. Ini kayaknya very strong deh mau ke sini. Ternyata running. Kesel lagi di sini. Ternyata bearish. Untung saja tadi sudah tak close. Untung saja nggak saya entry. Ini kayaknya mau bearish deh, ya toh? Ternyata running. Stres sendiri. Ya kan? Jadi gimana seharusnya Samian trade ke second pilih akun premium. Ya Pak ya. Jadi nanti Saman trade-nya di sini, TP-nya di sini. Ini terlalu lebar nih, terlalu lebar sekali di second. Ya, SL-nya nanti puipis di sini. SL-nya seperti Saman di M15, M5, M1 kalau Saman tipe scalping yang di situ tadi kan, ya kan? Ini sedikit uangnya, lot size permainannya. Jadi resikomu itu berapa? $10. Ya, lotmu di sini nanti bukan 0,01 Pak, mungkin bisa 0,05. Mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8, bahkan 0,10. Si trade-mu di sini, ini $10 nanti jadinya. Dan di sini nanti berapa targetmu? Sesimpel itu. Itu cara orang-orang ya apanya Pak? Orang-orang Eropa. Ya Pak ya, orang-orang India. Ya Pak ya. Saya ngomong gini karena memang saya pernah di beranda saya. Kalau teman-teman kan pernah nonton live kayak gini ya. Kemungkinan besar di beranda itu nanti ada itu loh rekomendasi atau video random gitu ya
dari berbagai negara. Gitu Pak ya yang saya mau sampaikan ke sampean Pak Riz. Nah, itu kan agak nyesel karena profitnya cuma separuh, tapi alhamdulillah juga sih hehe. Nah, ya bener kan? Seperti yang barusan saya update URMSD bisa udah saya bahas. Oke Pak, pagi juga. Nah, ini bener Pak Det ini. Jadi sampean tipe swing scalping apa gimana saya sudah bahas barusan Pak ya. Kalau saya maunya cepat second, wis. Kalau uangnya kecil kata siapa? Masa kita pakai logika? Kecil di mana? Uangnya gede orang-orang sana itu ya. Dia entry seret naik TP, wah judi. Lah SL-nya aja segini. SL-nya aja $1.000, TP-nya $4.000 kan 1/4. Sama aja. Wah ini judi padahal di sini juga aslinya ada SNR. Ya kan ini 15 ini sih ada resisten dan support sekali lagi teman-teman. Ini candle ya. Ini resisten dan ini support. Ini support, ini support terus ini. Nah, ini resist terus. Makanya orang-orang pakai logika sana. Saya langsung ini. Apa orang-orang trading ini? Itu dulu ya. Terus analisa, oh orang-orang sana itu cerdas, makanya lebih maju. Simpelnya, karena apa? Mereka tidak syukur ngomong oh ini judi ini enggak. Karena mereka pakai logikanya luar biasa itu dulu saya. Hingga saat ini saya tanamkan ke saya dan teman-teman yang saya ajarkan. Itu ya. Jadi maksud saya adalah meskipun sama trade-nya di sini, TP-nya di sini, tapi SL-nya bukan di sini. Melainkan di ranahnya sekitar sini dan itu sekitar ada di second. Second itu mitos ya yang katanya wah gini apa ini enggak ya kan bukan second 1 second 30 ya sama second 45. Oke di situ nanti pergerakannya seperti M1. Kamu kalau pernah dan sering trade di M1 enggak kaget di 30 sama 45, tapi kalau kamu trade-nya kebiasaan di H ya kaget dong. Oke, karena apa? Kayak gini aja loh. Ini ini jarang sekali muncul kayak gini. Ini lihat ini kecil. Memang di M1 nggak ada kecil-kecil gini. Ya tahu? Ini HQD nih. Gila ini ya tahu? Nah, emang nggak ada di M1 gitu. Kecil-kecil ini kalau ada berarti di time frame sebelah kiri lainnya itu juga ada. Itu aja, cuma beda jangan di second 1. Kalau 1 itu ya sak detik. Gila. 30 aja. Lumayan itu bisa nganalisa ya. Jadi analisanya itu adalah kita multi time frame dari sini ke second. Nanti kan misalnya sama udah tahu resisten terbesarnya di mana di 15. 5 mana, 1 mana resistennya. Kalau mau buy, kalau mau sell juga sama supportnya di mana atau mau buy supportnya di mana juga resistennya di mana. Sesimpel itu hasilnya teman-teman ya. Ya cuma kan kita ribet kalau mungkin dicek tuh 15 gitu ya. Ini dari tadi ditungguin. Oke. Nah seperti ini saya udah bilang gini tuh set teman-teman set ya. Lambat toh M1 ini itu siapa buat enggak ya. Dan jam trade tidak harus Asia jam 7, harus jam malam jam 7, jam 8 enggak ya. Maghrib itu banyak, siang juga banyak. Oke. Terus kemudian ini bingung nanti padat apaan ya. Ini dulu yang ada di DM dulu deh saya. NZD-JPY itu swing long baik berarti ya. Daily ada candle gede di area support weekly. Oke. M30 sih Pak. Weekly. Daily M30 boleh. Langsung loncat boleh Pak ya. Oke. Ini tak masuk sangat. Dash gini Pak ya. Dihapus, langsung supportnya di sini dash, 1 gunung, 2 gunung, dash. Maaf perkenalan ini ya, 1 gunung,
2 gunung di sini, dash di sini, ini support WP ya. Oke, ini resistennya, resisten paling pucuk gitu ya. Oke, ini berarti lanjut ke naikannya sampai sekitar di sini. Oke, ambil Fibonacci gini Pak ya, mungkin ini punya daily. Nah, ini barusan saya bahas ya, yang tadi SAUSD yang tadi itu Pak. Tapi strong gini, sama lihatkan di sini. Sama teliti aja di sini ada Bcam 1, Bcam 2, Bcam 3. Kotak sekitar sini. Gede sekali. Berarti sama saja dengan yang ini order block ini kan. Konsolidasi ini kan. Dash ya kan. Berarti tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu jebol ini aja, retest gas buy. Jadi berkemungkinan sangat begini, dash 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 dash. Gitu ya. Cuma retestnya yang ini yang kita cari. Jadi kalau buy di sini mungkin bisa Pak, tapi sampai sini aja dulu. Kalau mau scalping tapi ya, kalau mau swing bisa Pak ya. Nanti kalau di sini ada terkonfirmasi buy dash, tapi nanti ada dash bodo amat Bu ya Pak. Seperti swing-swing kita sebelumnya kan Pak ya. Kita nanti dash running, wah, running, wah, running, wah. Nah, ya Pak, sering hari kita juga gitu Pak ya. Kasusnya yen, sama suka yen Pak ya sekarang ya. Area buyer. Oke. Ini di sini ada strong, nggak jadi. Di sini ada strong imbalance ya. IMB. Oke, meskipun jamah ini adalah apa ini masih belum selesai nih ya. 30 ya. Tapi di sini ada Bcam dan lolos. Ya api ini Pak. Kayaknya dari sini habis ini buy deh Pak. Ini Fibonacci 38 mu mana ini? Saya mungkin sekitar dari sini Pak ya. Sekitar dari sini saya akan ambil konfirmasi buy. Tapi saya akan mencari konfirmasi buy. Tapi terkonfirmasi ya. Di sini ada penurunan dek base, turun base, turun parah. Nanti bisa ini nanti dibikin seret. Ini range-nya resisten, liquidity-nya ya. Jadi nanti saya jebol, tes engulfing gas buy. Itu Pak. Oke sip, ini untuk M3 loh, kelas 30 daily-nya. Oh ini daily. NZD JP menarik. Saya Pak, ini euro gimana nih? Sudah waktunya kah? M1 ini. Nanti ya. Setelah nyentuh order block ini aja. Nanti setelah jebol ini kayaknya. Yes. Oke. Itu untuk euro USD. Terus kemudian untuk NZD JPY mana ini? Head drawing 12. Oh ini kemarin ya. Saya nggak ada konfirmasi entry di sini ya. Nggak ada konfirmasi entry buyer. Downtrend waras, turun base. Barusan 30 injection ini oke. Boleh ini nanti saya akan ambil buy Pak, tapi kalau nggak jebol berarti nanti masih bisa penurunan, berarti saya akan ambil Fibonacci
Ini nggak ada konfirmasi sama sekali ya. Kuat itu. Kalau nggak mampu ke atas, maka kita tunggu di sini. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, M30. Set. Ini Pak ya. Gila. Besar itu ya. Main dikit 100 pip sekarang ya. Punya hebat. Oke, ini strong bearish. Narik ya. Turun sini. Ini sebentar Pak. Nenen niki ya. Ini Pak ya, nanti cari entry area di sini. Jadi jangan langsung entry, melainkan cari konfirmasi entry. Cari konfirmasi entry buyer ya. Gini Pak Det, jadi JP saya ya, saya tengok. Jadi mungkin kalau mau scalpingan dulu Pak ya, kalau ini nggak dijebol, ini nggak dijebol ya, katakanlah nggak dijebol. Oke, katakanlah nggak dijebol. Dari sini nanti sekitar area sini ini ada masih space kan Pak ya, become Pak ya, kecil ini, base ini ya. Nanti carilah bayar lumayan ini Pak ya, sampai sekitar area ada di sini. Ini aja. Inilah Pak.
Ini ya, sekitar area sini nanti lumayan ini. Kalau mau nge-scalping dulu, kalau enggak ya nggak apa-apa sih, tunggu selling aja ya. Nah, kurang lebih begini nanti. Kalau terkonfirmasi, kok iki ngene sekarang. Belum apa itu. Ini Pak, jadi nanti kalau sampai terkonfirmasi di sini ada area bayar, bisa ambil buy dulu. Kalau enggak gitu, fokus cari sellingnya dulu Pak untuk scalpingan, ya masih bisa ini. Itu ya Pak ya. Terus kemudian nanti baru kalau mau untuk swing longnya ya tunggu Samyan. Cuman bisa menunggu area bayarnya. Gitu Pak. Dari situ Pak ya. Ini lumayan sudah ini ada kenaikan Pak. Iya, ada kenaikan. Ya strong kenaikan Pak. NZDJP ya. Oke, saya gambar sini. Ini ya. Ini masuk ini order book ini. Yes. Ini Pak. Kok support sih? Ini Pak Ded, saya tak kirim habis ini ya. Tadi ngirimnya di timer berapa ini namanya? Ini ngirimnya enaknya di time frame H1 aja ya. Nama H4 kayaknya gini. NZDJPY. Oke Pak Tito, siap Mas, thanks bahasanya. Saya tunggu bayar saja, saya tunggu swing long Mas.
biar bisa main ke tetangga. Oke. Apa ini tadi? NZD JPY Pak ya. Down. Oh, udah selesai. Oke. Itu ya. Terus ini sudah selesai. UJ. UJ apa ini? Bayar apa? Bayar ini Pak ya? Bayar ya. Ini mau bayar. Oke, di M5 UJ ya, Honda. Sip. Fibonacci-nya dulu. Dari sini ke mana ini? Ini. Target Fibonacci berapa ini? Ini plan B, plan A, Mas. Oh, dari sini plan A, ini plan B, gitu ya, dapat dipahami. Oke. Support, resisten, become, boleh. Order block, oh besar Pak ya, sekalian Pak, kurang besar sedikit. Nah gini Pak ya, jadi ranahnya ini adalah imbalance. Ini IMB ya, itu. Jadi plan B nya adalah ke imbalance, plan A nya adalah ke become. Masuk Pak ya. Sip, jadi tinggal tunggu konfirmasi entry. Oke, UJ ya, USD JP. Ini menarik loh ya sini Pak, langsung entry asnya bisa nggak ya sih? Langsung entry bisa nggak ya? Ya sebentar Pak, sabar dulu Pak ya, saya mau lihat resikonya berapa. Mana resikonya? Jadi mau begini juga nanggung ya, nanti aja lah. Untuk USD JPY, oke, ini dijebol semuanya ya. Oke, sampai 50% saja, terus fokus ke naikannya. Lima kan tadi Pak ya. Ini kan konsol buahnya Pak ya, jadi nanti sampai di full body gini aja. Ini sampai di full body, retest gaspol Pak. Di M5 saya tengok di H4 ya Pak. Ini bentar lagi naikkan bagus ini, UJ sama apa tadi, NZDJP ya, bagus Pak. UJ sama NZDJP tadi Pak Det ya, itu Pak Det. AUDJP, NZDJP, oh AUDJP juga, oke. NZDJP oke, USDJP oke. Berarti ini di sini ya. Terus NZDJP tadi
NZD.JPY ya. Oke, ini dua ini nanti dibidik. Bidik ya. Terus AUD.JPY. Kalau AUD.JPY ini kemarin ya. Ini AUD.JPY-nya. Udah. Ini kemarin tak share apa enggak ini Pak Det? Saya lupa ini Pak Det. Ini ya. AUD.JPY-nya udah TP teman-teman ya. Ya kan? Terus berarti kita cari lagi AUD.JPY-mu mana Pak Det? Enggak kamu sepil dah. Ada yang ngambil apa enggak ini AUD.JPY? Apa namanya, analisa AUD.JPY mana? Terus AUD.JPY yang jadi JPY, USD.JPY, AUD.JPY saya sudah open semalam Mas. Aku enek buy di plan A tadi Mas, agresif WKWK, lek SL nya ke plan B mungkin. Tak carikan juga Pak ya. Menarik ini UJ jadi JPY itu ya. Kalau di JPY udah nih. Terus ada analisa lagi nggak audit JP-nya sama Pak Det? Maksudnya yang terbaru Pak Det? Apa cuma yang kemarin aja? Ini kalau kemarin ya udah. Oh ya USDCF ini. Gimana USDCF? USDCF ini teman 300 pip lumayan gede loh ini duitnya. Sekarang primadona forex ya, karena SAU USD sekarang City aja udah ngeri ya SL-nya ya. Tapi sedikit aja juga ngeri TP-nya ya teman-teman, sama aja. USD cewek aku udah nggak sih? Ada. Ada. Dan mungkin, oh ini yang kemarin Pak ya. Udah kita bahas ini ya. Oke, ini juga boleh lah NZDCF, USDCF ini boleh lah. USDCF4.com nanti kita bidik ya. Bidik lagi, masih bisa ini untuk entry, bisa nggak ya? Masih bisa untuk entry buyer dominan, cuma ada sedikit drama. Mungkin dari sini ada selling dulu ya. Ternyata dari sini naik terus jadi tinggal tunggu retest ya. Terus kita cari gas ke naikan. Kita ambil satu aja ini. Ini hapus. Yes, ini ya. Kita tunggu untuk NZD JPY. Hapus aja nggak apa-apa. Pakai ini aja ya. Ini strong, ini gila. A B C D F G N M N O R S T U N dulu ya. S. Apalagi Audi JPY tadi udah. Ini kan DP, ini bentar lagi re-entry, ini piye kabare, ini juga udah selesai. Nah ini kemarin kan